Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Mega Tunjung Hapsari selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi penilaian obligasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu Cindy Marcella, yang kedua Tarisha Audrey Anastasia, yang ketiga Zaki Ahmad Haikal, yang keempat Septia Ziyadatul Ummah, dan yang kelima Musfi Harum Puspitasari. Dan langsung saja kita lanjutkan untuk penyampaian materi dari kelompok kami. Untuk para pemateri dipersilahkan. Yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik dari obligasi. Pengertian obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Jangka waktunya bermacam-macam dalam obligasi itu. Ada yang relatif pendek yaitu 1 tahun, ada juga yang relatif panjang, ada yang 30 tahun atau sebagainya. Bahkan ada yang namanya obligasi konsol, yakni obligasi yang jangka waktu jatuh temponya tidak terbatas. Obligasi mempunyai ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap untuk setiap periodenya. Selanjutnya yaitu karakteristik dari obligasi. Par value, nilai nominal. Par value obligasi adalah karakteristik obligasi yang di dalamnya memiliki nilai yang mencerminkan jumlah uang yang dipinjam oleh pihak perusahaan dan dijanjikan untuk dilunasi lagi saat jatuh tempo. Karakteristik selanjutnya dari obligasi yaitu tingkat bunga atau kupon. Coupon interest rate. Tingkat bunga kupon adalah pembayaran kupon yang dibagi dengan par value. Pembayaran ini bisa ditentukan ketika obligasi diterbitkan dan tetap akan berlaku sepanjang umur dari obligasi itu sendiri. Karakteristik berikutnya dari obligasi yaitu tanggal jatuh tempo. Umumnya obligasi mempunyai tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan, yang mana per value-nya harus bisa dilunasi. Waktu jatuh tempo tersebut ditentukan ketika obligasi itu diterbitkan, seperti 10 tahun atau 15 tahun atau yang sudah ada di dalam surat tersebut. Karakteristik obligasi yang selanjutnya yaitu ketentuan penebusan, call option. Dalam hal ini, ketentuan penebusan adalah suatu ketentuan dalam kontrak obligasi yang mampu memberikan hak pada emiten untuk bisa menebus obligasi kembali. Proses penebusan obligasi ini berdasarkan dengan berbagai persyaratan yang sudah ditentukan sebelum tanggal jatuh tempo normal. Karakteristik obligasi yang terakhir yaitu dana pelunasan, sinking fund provision. Ketentuan tentang dana pelunasan ini adanya ketentuan dalam kontrak pada suatu obligasi yang meminta pihak emiten untuk melunasi sebagian obligasi di setiap tahunnya. Faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan aset bebas resiko dan premi resiko. Premi maturity, jangka waktu atau jatuh tempo yang berbeda menyebabkan perbedaan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Semakin tinggi jatuh tempo akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Premi kebangkrutan, perusahaan yang mempunyai kebangkrutan yang lebih tinggi akan meningkatkan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Semakin tinggi utang akan semakin tinggi kemungkinan kebangkrutannya, sehingga tingkat keuntungan yang disyaratkan akan meningkat. Premi likuiditas, semakin liquid suatu aset, semakin rendah tingkat keuntungan yang disyaratkan. Premi inflasi, secara umum jika inflasi meningkat maka tingkat bunga nominal juga akan meningkat, termasuk tingkat bunga investasi bebas risiko. Tingkat bunga nominal biasa dituliskan sebagai berikut: tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real ditambah inflasi. Macam-macam obligasi. Jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. 1. Obligasi pemerintah. 2. Obligasi korporasi. 3. Obligasi pemerintah daerah. Jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunga. Yang pertama, obligasi tanpa bunga. Kedua, obligasi kupon tetap. Ketiga, obligasi kupon mengambang. Jenis obligasi berdasarkan hak
penukaran. Yang pertama, obligasi konversi, kedua, obligasi tukar, ketiga, obligasi opsi beli. Materi ketiga adalah pasar obligasi. Pasar obligasi ini ada dua macam, yaitu yang pertama pasar primer, yaitu tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. Salah satu persyaratan ketentuan pasar modal, obligasi harus dicatatkan di bursa efek untuk dapat ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua, pasar sekunder, yaitu tempat diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkan dan dicatat di bursa efek. Pada saat ini, perdagangan dilakukan secara over the counter atau OTC, yang artinya tidak ada tempat perdagangan secara fisik, namun dilakukan dengan bantuan perangkat seperti email, online trading, atau telepon. Materi keempat adalah inflasi dan suku bunga. Suku bunga real atau real interest rate adalah suku bunga yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi. Lalu nominal interest rate adalah suku bunga yang belum disesuaikan dengan tingkat inflasi. Maka terdapat rumus yaitu real interest rate sama dengan nominal interest rate dikurangi dengan inflation rate. Contoh pengaruh inflasi terhadap tingkat pendapatan, rate of return. Harga-harga barang naik 5% tiap tahun, maka tingkat inflasi adalah 5%. Investasi di akhir tahun adalah 115.500 dengan nilai awal tahun Rp100.000. Maka pendapatannya adalah 15,5% dengan perhitungan 15.500 dibagi dengan 100.000. Ketika menghitung tingkat pendapatan 15,5% tidak mempertimbangkan inflasi, maka 15,5% merupakan nominal return. Jika ada inflasi, misalkan harga satu roti Rp5.000 pada awal tahun, lalu di akhir tahun dengan Rp100.000 dapat dibeli 20 roti. Karena terjadi inflasi 5%, maka harga roti akan naik menjadi 5.250 pada akhir tahun. Dengan nilai investasi akhir tahun 115.500, maka jumlah roti yang bisa dibeli adalah 115.500 dibagi dengan 5.250 sama dengan 22 roti. Dengan demikian, jumlah roti yang bisa dibeli meningkat 2 roti dari awal tahun atau naik 100% dengan perhitungan 2/20 kali 100%. Dengan demikian, sekalipun pendapatan nominal investasi naik 15,5%, daya belinya hanya bertambah 100% sebagai akibat inflasi. Jika inflasi 5% setiap nominal 115.500, nilainya secara real akan berkurang 5%, yaitu dengan rumus PV sama dengan 115.500 dibagi dengan 1 ditambah 0,5 pangkat 1 sama dengan 115.500 dibagi dengan 1,05 menghasilkan 110.000. Karena investor melakukan investasi 100.000 di awal tahun dan kemudian di akhir tahun nilai investasi realnya menjadi 110.000, maka tingkat pendapatan realnya adalah 110.000 dikurangi dengan 100.000 lalu dibagi dengan 100.000 menghasilkan 10%. PT ABCD menerbitkan obligasi yang jatuh tempo dalam 5 tahun sejumlah 5 juta dengan bunga 10% dibayar setiap paruh tahun. Obligasi diterbitkan pada harga diskonto karena tingkat bunga pasar pada saat itu 20%. Harus diketahui bahwa harga jual obligasi adalah nilai sekarang dari nilai pokok obligasi ditambah nilai sekarang dari pembayaran bunga.
Diskonto adalah selisih antara harga jual dan nilai nominal obligasi. Dari informasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bunga dibayarkan paruh tahunan sehingga tingkat bunga nominal per periode adalah 6%, diperoleh dari 12% dibagi 2. Kemudian jumlah periode adalah 10, diperoleh dari 2 periode dikali 5 tahun. Pembayaran bunga per periode adalah 250.000, diperoleh dari 5 juta dikali 5%. Soal yang pertama, tentukan diskonto dari obligasi. Kemudian hitunglah PVIF dengan rumus 1 dibagi kurung buka 1 tambah R kurung tutup dikali T. Di sini R sama dengan tingkat bunga pasar per periode, sedangkan T sama dengan jumlah periode. Jadi PVIF sama dengan 1 dibagi 1 plus 0,06 dikali 1 sama dengan 0,5584. Kemudian nilai sekarang dari nilai pokok obligasi sama dengan 5 juta dikali 0,5584 sama dengan 2.792.000 rupiah. Kemudian kita perlu menghitung nilai sekarang dari pembayaran bunga PVOA plus 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus R dikali T kemudian dibagi R. Jadi PVOA sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus 0,06 dikali 10 dibagi 0,06 sama dengan 7,3601. Kemudian kalikan jumlah pembayaran bunga dengan PVOA untuk mendapatkan nilai sekarang dari bunga. Jadi 250.000 dikali 7,3601 sama dengan 1.840.020 rupiah. Jadi harga jual obligasi sama dengan nilai sekarang pokok obligasi ditambah nilai sekarang bunga. Jadi 2.792.000 ditambah 1.840.020 rupiah sama dengan 4.632.020 rupiah. Jadi diskonto obligasi sama dengan 5 juta dikurangi 4.632.020 rupiah sama dengan 367.980 rupiah. Soal yang kedua, hitunglah pembayaran bunga pada tiap periode. Pembayaran bunga pada tiap periode adalah jumlah imbalan yang diterima investor setiap periode. Rumusnya adalah jumlah pembayaran bunga dikali dengan nilai nominal obligasi. Dari contoh di atas, pembayaran bunga per periode adalah 5% dikali 10% dibagi 2, pembayaran per tahun sama dengan 5%. Dan nilai nominal obligasi adalah 5 juta. Jadi 5 juta dikali 0,05 sama dengan 250.000. Bunga yang dibayarkan tiap periode sama dengan 250.000. Soal yang ketiga, hitunglah beban bunga efektif total pada tiap periode. Oleh karena obligasi dijual pada harga diskonto, tingkat bunga efektif yang digunakan untuk obligasi adalah tingkat bunga pasar pada tanggal penerbitan obligasi. Rumus beban bunga total adalah nilai sekarang obligasi dikali dengan tingkat bunga efektif. Beban ini dihitung ulang pada tiap periode. Dari contoh di atas, nilai sekarang dari obligasi pada tanggal penerbitan adalah 4.632.020 rupiah. Kemudian beban bunga total sama dengan nilai sekarang obligasi dikali tingkat bunga efektif per periode. Jadi 4.632.020 rupiah dikali 0,06 sama dengan 277.920 rupiah. Soal yang ketiga, hitunglah beban bunga efektif total pada tiap periode. Oleh karena obligasi dijual pada harga diskonto, tingkat bunga efektif yang digunakan untuk obligasi adalah tingkat bunga pasar pada tanggal penerbitan obligasi. Rumus beban bunga total adalah nilai sekarang obligasi dikali dengan tingkat bunga efektif. Beban ini dihitung ulang pada tiap periode. Dari contoh di atas, nilai sekarang dari obligasi pada tanggal penerbitan adalah 4.632.020 rupiah. Kemudian beban bunga total sama dengan nilai sekarang obligasi dikali tingkat bunga efektif per periode. Jadi
Rp4.632.020 dikali 0,06 sama dengan Rp277.920. Yang keempat, catatlah jumlah bunga yang dibayarkan dan amortisasi diskonto. Karena obligasi diterbitkan pada harga diskonto, Anda membayarkan bunga efektif sebanyak Rp277.920. Namun, jumlah bunga yang dibayarkan kepada investor dan amortisasi diskonto harus dicatat terpisah pada laporan keuangan bulanan. Beban bunga efektif total adalah Rp277.920. Jumlah pembayaran bunga kepada investor adalah Rp250.000. Beban amortisasi diskonto pada periode ini adalah Rp277.920 dikurangi Rp250.000 sama dengan Rp27.920. Yang kelima, lakukan verifikasi nilai sekarang akhir atau ending present value obligasi. Rumusnya adalah nilai sekarang awal atau beginning present value obligasi daripada periode ini ditambah amortisasi yang dicatat untuk periode ini. Menggunakan nilai sekarang akhir obligasi dari periode ini sebagai nilai sekarang awal obligasi untuk periode berikutnya saat menghitung beban bunga total kembali. Nilai sekarang awal obligasi untuk periode ini adalah Rp4.632.020. Amortisasi diskonto pada periode ini adalah Rp27.920. Nilai sekarang akhir obligasi untuk periode ini adalah Rp4.632.000 ditambah Rp27.920 sama dengan Rp4.659.940. Gunakan Rp4.659.940 sebagai nilai sekarang awal untuk menghitung beban bunga efektif pada periode berikutnya. Itu tadi adalah pemaparan materi penilaian obligasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.